Maka jika yang menyembelih itu orang murtad atau yang menyembelih itu adalah non muslim secara umum, kalau di Indonesia non muslim secara umum semuanya itu apa? Maka meskipun disembelih misalnya dengan memotong urat nafas dan jalan makan dan jalan nafas, yang terpotong itu sudah pas. Tapi kalau yang menyembelih itu non muslim, bukan seorang muslim, orang murtad, nah, misalnya, maka sembelihannya itu disebut bangkai. Atau misalnya yang menyembelih seorang muslim, tetapi dia tidak memotong urat jalan nafas dan jalan makanan, itu tidak dia potong, karena dia pengen cepat misalnya, pengen cepat, banyak pesanan. Nanti kalau dia sembelih satu-satu, keburu pelanggannya pergi ke penjual yang lain. Akhirnya apa? Dia cuman ditusuk saja lehernya, kemudian dimasukkan ke air, ya otomatis mati. Dimasukkan ke air, nah, dilempar-lempar, ditusuk saja, dilempar ke air, ditusuk, dilempar ke air, tidak terpotong jalan nafas dan jalan makannya itu. Maka di sini apa? Dia juga bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Al-Qadi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa bawla sabiyyi alladhi lam ya'kul ta'ama fa innahu yadhhuru bi rashil ma'i alayhi
wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdalu wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tatahur. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ini untuk menjalankan perintah agama, yaitu perintah thalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu yang pokok itu hukumnya adalah fardu ain. Karena perintah itulah maka kita hadir pada pagi hari ini dalam majelis ilmu. Karena di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah permasalahan taharah yang pagi hari ini kita pelajari. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini masih seputar permasalahan najis. Kita baca, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal maitatu lan utawi batang kulluha ya sekabehane maitah iku najisatun najis illa samaka kejaba iwak wal jarad lan walang wal adamiyya lan manungsa wa yughsalu lan ten basuh apa al ina wadah min wulughil kalbi sangking jilatane asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan ihdahunna utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabi kelawan lemah wa yughsalu lanten basuh min sairin najasati saking sekarine pira-pira najis marratan kelawan ambalan suwiji takti kang teko
alaihi ing atase alaihi ing atase najis atau sairin najasat wa salasatu lan utawi telung basuhan iku afdalu luweh utama. Wa idza takhallalat lan tatkalane dadi cuka apa al khamratu khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah tahurat mangka suci apa khamrah. Wa idza khulilat lan tatkalane den dadekaken cuka apa khamrah bitarhi syai'in kelawan kelawan numibaaken suwiji-wiji atau kelawan nglebokaken suwiji-wiji fiha ing dalem khamrah lam tathur mongko ora bisa dadi suci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif al-qadhi Abu Syuja' mengatakan wal maitatu kulluha najisatun. Bangkai itu seluruhnya adalah najis. Ini satu kaidah lagi, bahwa bangkai itu semuanya adalah najis kecuali, selalu ada pengecualian dalam sebuah kaidah yang bersifat umum. Itu selalu ada pengecualian. Terkadang pengecualiannya itu banyak, terkadang hanya 1, 2, 3. Nah, di sini disebutkan bangkai itu pada dasarnya semuanya najis kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua adalah bangkai belalang, dan yang ketiga adalah bangkai manusia. Nah, ini tidak najis. Nah, selain bangkai 3 ini, selain 3 bangkai ikan, belalang, dan manusia, maka hukumnya adalah najis. Bangkainya kambing najis, bangkai ayam najis, bangkai kucing najis, bangkai tikus najis. Nah, pokoknya bangkai selain bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia, maka itu hukumnya adalah najis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lakum maitatani." Dihalalkan bagi kalian itu 2 bangkai, wadamani, dan 2 darah. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu. Sedangkan 2 bangkai yang dihalalkan untuk kalian itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, sedangkan 2 darah yang dihalalkan untuk kalian adalah fal kabidu wat tihalu, yaitu darah hati dan limpa. Ini halal. Nah, jadi secara umum darah itu najis dan haram untuk dikonsumsi kecuali darah hati dan limpa. Secara umum bangkai itu adalah najis dan haram untuk dikonsumsi. Tetapi ada bangkai yang halal untuk dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadirin rahimakumullah. Bangkai itu apa? Bangkai itu setiap binatang yang mati tanpa penyembelihan yang sesuai dengan syarak, itu namanya bangkai. Misalnya ada ayam kena flu burung misalnya, kemudian tiba-tiba mati, kan nggak disembelih sama sekali, maka ayam itu namanya bangkai. Atau misalnya ada kambing kemudian tiba-tiba mati di tempatnya, maka ini namanya apa? Bangkai. Ada ayam tertabrak
mobil misalnya kemudian mati, maka itu namanya bangkai. Atau sebenarnya secara zahir binatang itu disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Ayam itu disembelih misalnya, tetapi cara menyembelihnya itu tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Misalnya yang menyembelih itu bukan seorang muslim atau bukan ahlul kitab yang dalam mazhab Syafi'i itu dia memiliki keturunan bersambung Yahudi Nasrani sampai sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika yang menyembelih itu orang murtad atau yang menyembelih itu adalah non muslim, secara umum kalau di Indonesia non muslim secara umum semuanya itu apa? Maka meskipun disembelih misalnya dengan memotong urat nafas dan jalan makan dan jalan nafas, yang terpotong itu sudah pas. Tapi kalau yang menyembelih itu non muslim, bukan seorang muslim, orang murtad, misalnya, maka sembelihannya itu disebut bangkai. Atau misalnya yang menyembelih seorang muslim tetapi dia tidak memotong urat jalan nafas dan jalan makanan, itu tidak dia potong karena dia pengen cepat misalnya, pengen cepat, banyak pesanan. Nanti kalau dia sembelih satu-satu, keburu pelanggannya pergi ke penjual yang lain. Akhirnya apa? Dia cuman ditusuk saja lehernya, kemudian dimasukkan ke air, ya otomatis mati. Dimasukkan ke air, dilempar-lempar, ditusuk saja, dilempar ke air, ditusuk, dilempar ke air, tidak terpotong jalan nafas dan jalan makannya itu. Maka di sini apa? Dia juga bangkai. Jadi bangkai itu tidak mesti tidak mesti dia sesuatu yang berbau busuk, karena pada umumnya begitu. Makanya ada istilah serapat-rapatnya kamu menyimpan bangkai maka akan tercium juga, kan sebenarnya ada yang mengatakan seperti itu. Karena memang pada umumnya disebut bangkai itu kalau ada baunya yang busuk. Ini bau apa ini? Bau bangkai. Karena dia tidak disembelih pada umumnya seperti itu. Tetapi sesungguhnya bangkai itu tidak khusus untuk sesuatu yang tidak khusus untuk sesuatu yang atau binatang yang tidak disembelih. Tetapi yang disembelih yang enggak sesuai dengan ketentuan syarak itu juga disebut bangkai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meskipun ayam itu yang disembelih tanpa sesuai dengan ketentuan syarak itu dimasak yang enak, baunya wangi, sedap, dimakan juga lezat misalnya, tetapi kalau nggak sesuai dengan ketentuan syarak penyembelihannya, ketahuilah bahwa itu adalah bangkai, hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah penyembelihan binatang ternak ini, binatang ini. Meskipun dia halal pada dasarnya untuk dimakan, tetapi jika penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka hukumnya menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Hadirin rahimakumullah. Beda dengan bangkai ikan. Kalau bangkai ikan memang nggak disembelih. Kalau kita menemukan ikan sudah mati, maka itu boleh untuk dimakan. Makanya kita makan misalnya ikan asin, sudah berbulan-bulan dia matinya. Kemudian karena diasinkan, kemudian kita makan. Itu boleh halal, tidak najis. Ikan atau seseorang misalnya menemukan ikan di lautan, misalnya dia
entah kenapa dia mati kemudian dia minggir di pantai, boleh diambil dan boleh dimakan karena itu adalah tidak najis, bangkai ikan. Demikian juga bangkai belalang. Belalang ini juga termasuk halal hukumnya untuk dimakan, itu bangkainya juga halal. Hadirin hadirat rahimakumullah, bangkainya juga tidak najis atau suci, berbeda dengan bangkai-bangkai yang lainnya. Termasuk di sini bangkai manusia. Jika seseorang manusia, tapi kita nggak menyebut bangkai biasanya kalau manusia, karena terlihat kasar konotasinya itu kalau disebut bangkai itu kasar. Padahal itu juga bangkai, sebenarnya bahasa Arabnya juga maitah. Nah, manusia kalau sudah mati itu mayit namanya. Jadi bangkai manusia ini suci, tidak najis. Manusia ini badannya suci, ketika hidup ini suci, ketika mati juga suci, tidak menjadi najis. Dimandikan, mayat itu dimandikan bukan untuk dengan pengertian dia najis, tidak. Tetapi memang al-maut, kematian itu salah satu yang mewajibkan untuk dimandikan, seperti yang tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa ada 6 hal yang mewajibkan untuk mandi. Salah satunya adalah al-maut, tetapi ini bukan kewajiban yang bersangkutan, yaitu yang mati, karena dia sudah nggak bisa mandi sehingga dimandikan oleh orang yang hidup. Bukan karena bahwa badannya si mayit itu najis, tidak, bukan karena itu, tetapi karena memang dia sesuatu yang mewajibkan mandi, sebagaimana jima, sebagaimana mengeluarkan mani, sebagaimana haid, nifas, seperti itu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Wadu TV rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan memaknai ayat Al-Quran secara keliru, mengatakan bahwa orang kafir itu badannya najis, itu penafsiran yang tidak tepat. Memang dalam Al-Quran ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najisun. Makna zahirnya itu seakan-akan sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Secara zahir seperti itu, seakan-akan badannya orang kafir itu najis, badannya orang musyrik itu najis. Seakan-akan seperti itu jika diambil secara zahir, innamal musyrikuna najisun. Tetapi para ulama tafsir tidak menafsirkan bahwa badannya orang kafir itu najis. Kalau memang nggak kena najis, itu tidak najis. Itu secara apa? Penafsirannya bagaimana yang sebenarnya? Para ulama mengatakan bahwa yang najis itu adalah akidahnya. Jadi akidahnya yang kufur dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itulah yang najis. Bukan badannya orang kafir itu yang najis, bukan. Jadi kalau ada orang kafir kemudian kita sentuh badannya, ya nggak najis kita, nggak kayak babi atau anjing, ya. Tetapi dia adalah suci badannya. Kecuali kalau badannya kena tai atau kena darah atau itu permasalahannya lain. Ini pada dasarnya badannya orang kafir, baik dia itu masih hidup ataupun orang mati, ataupun setelah mati, itu sama dengan badan orang mukmin, yaitu sama-sama suci, tidak najis. Pada dasarnya seperti itu. Bangkainya juga suci, tidak najis, karena ini termasuk dari pengecualian yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Manusia tidak termasuk najis. Termasuk yang perlu diperhatikan di sini, perempuan yang haid.
Perempuan yang haid itu juga tidak najis badannya, tangannya, pakaian yang dikenakannya, badannya tidak najis. Karena ada sementara anggapan dari sebagian orang yang tidak berilmu, mungkin karena nggak belajar, itu menganggap kalau seorang perempuan itu sedang haid maka badannya najis. Sehingga apa? Mereka tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas biasanya. Dia nggak mau mencuci pakaian, takutnya kalau mencuci pakaian nanti pakaiannya kena najis, malah najis. Menganggap bahwa tangannya itu najis. Atau dia tidak mau masak. Kalau dia sedang haid, istirahat juga masaknya karena dia khawatir nanti kena najis. Nah, karena badannya najis. Itu anggapan yang keliru. Anggapan seperti itu anggapan yang keliru. Tetapi banyak yang beranggapan seperti itu. Dan kita pun tahunya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskannya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam masjid. Sayyidah Aisyah sedang haid, rumah beliau kan mepet dengan masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh kepada Sayyidah Aisyah, istrinya, wahai Aisyah, ya Aisyah, nawilini ats-tsauba. Wahai Aisyah, berikanlah pakaian padaku. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, faqalat, Sayyidah Aisyah kemudian berkata, inni haidun. Sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, saya sedang haid. Beliau disuruh untuk mengambilkan pakaian oleh Nabi, tapi jawaban beliau apa? Saya sedang haid. Seakan-akan beliau memahami ketika itu bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu najis. Sehingga beliau nggak mau, beliau enggan untuk menyentuh pakaian Nabi untuk diberikan kepada beliau. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna haidotaki laisat fi yadiki. Wahai Aisyah, sesungguhnya haid kamu itu bukan pada tanganmu, bukan di tanganmu. Fana walathu. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengambilkan pakaian Rasulullah kepada beliau. Nah, jadi yang najis itu ya tempat yang terkena darah. Yang terkena darah haid itu yang najis. Sementara tangan, sementara badannya yang tidak terkena darah haid, maka itu tidak najis. Nah, ini sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, karena ada kesalahpahaman yang seperti itu. Dan Nabi sudah menjelaskannya kepada Sayyidah Aisyah, sehingga kita semuanya juga menjadi tahu bahwasanya seorang perempuan yang dia sedang haid itu tidak najis badannya. Maka dia boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasa, seperti masak, seperti mencuci pakaian dan seterusnya. Kalaupun badannya disentuh misalnya juga tidak menjadikan najis. Dan ada salah satu golongan dari golongan Yahudi itu yang disebut dengan golongan As-Samirah, itu juga meyakini bahwa perempuan yang sedang haid itu hukumnya najis. Dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam, seorang perempuan itu kalau sedang haid, maka dia disisihkan seperti kotoran. Jadi kalau dia misalnya sedang haid, maka dibuatkan gubuk di belakang sana, di dekat sungai sana. Kemudian dia disuruh di sana sampai suci. Kalau sudah suci baru boleh pulang. Itu pada zaman jahiliyah seperti itu. Bahkan ada tadi kita sampaikan sekte dalam Yahudi itu yang masih berkeyakinan seperti itu, bahwa seorang perempuan jika haid maka dia najis, dia nggak boleh melakukan aktivitas. Karena najis maka dia harus disingkirkan
dari banyak orang. Setelah suci baru boleh kembali. Nah, ini dalam Islam nggak seperti itu, nggak seperti itu. Perempuan yang dalam keadaan haid, dia badannya itu tetap suci, tangannya tetap suci. Yang najis hanya yang terkena oleh darah haid itu yang najis, selainnya tidak najis. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian juga orang yang junub itu juga tidak najis. Orang yang junub tidak najis. Kita katakan sebelumnya bahwa orang yang junub misalnya, atau orang itu wajibnya setelah dia junub, maka wajibnya untuk mandi itu kapan? Ketika dia akan melaksanakan sholat. Itu wajibnya. Nah, artinya sebelum dia mau melaksanakan sholat, dia tidak wajib untuk mandi. Mandinya, wajibnya itu ketika dia akan melaksanakan sholat. Sehingga kalau seseorang misalnya itu junubnya misalnya pagi hari, dia wajib untuk melaksanakan sholat ketika akan sholat zuhur. Maka di tengah-tengah ini dia boleh melakukan aktivitas, misalnya dia ke pasar, misalnya dia jaga tokonya, misalnya dia ke kantor, dia ke sawah, itu tidak masalah. Tidak wajib dia langsung mandi sebelum bekerja, enggak. Tetapi wajibnya adalah ketika dia akan melaksanakan sholat. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil, hadas besar, juga suci dari najis pada pakaiannya, pada tempatnya, dan pada badannya, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelum-sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena juga ada sebagian orang yang berpahaman tidak seperti itu. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini kan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam suatu kegiatan, Rasulullah tidak melihat Abu Hurairah. Asalnya ada tetapi kemudian menghilang, tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempat dicari oleh Rasulullah. Sampai kemudian Abu Hurairah ini muncul. Ketika ditanya, "Kemana kamu tadi?" Abu Hurairah mengatakan, "Sesungguhnya saya sedang junub, sehingga saya tadi menyempatkan untuk mandi dulu." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Meskipun dia sedang junub, dia itu tidak najis. Karena itu tidak sepatutnya dia melakukan itu, karena dia akan ketinggalan nanti ilmu yang penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil bahwasanya orang yang junub itu juga tidak najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan dalam materi yang berikutnya yang masih terkait dengan najis, yaitu tentang najisnya anjing dan babi. Al-muallif rahimahullah mengatakan, wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi. Dan wadah yang terkena jilatan anjing dan babi itu dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah, dicampur dengan tanah. Hadirin rahimakumullah. Dalam matan Abi Suja ini disebutkan kata-kata al-ina, yang artinya adalah wadah. Tapi sesungguhnya yang dimaksud ini bukan khusus untuk wadah saja. Ini penting untuk dijelaskan, karena kita bisa memahami kalau dari sini, dari yang tertulis itu kan wadah, bahwasanya wadah yang terkena jilatan anjing atau jilatan babi itu
dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Seakan-akan yang yang wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, itu adalah wadah, hanya wadah yang terkena jilatan anjing atau terkena jilatan babi. Seakan-akan seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi di sini sebenarnya bukan khusus untuk wadah saja, tetapi apa saja yang terkena najisnya anjing atau najisnya babi, maka wajib untuk dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Misalnya tangan kita yang kena jilatan anjing, maka itu juga wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Misalnya kaki kita yang kena jilatan anjing, maka kaki kita itu juga wajib untuk dibasuh 7 kali untuk mensucikannya, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, jadi mencakup apa saja, tidak mesti itu berupa wadah. Misalnya meja kita terkena jilatan anjing, maka ini juga juga cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi tidak khusus hanya wadah. Lalu kenapa muallif Al-Qadhi Abu Syuja itu di sini hanya menyebutkan al-ina? Karena ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi itu disebutkan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Jadi yang disebut dalam hadis itu memang juga ina. Jadi sucinya wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing itu adalah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi hadisnya itu menyebut ina, menyebut wadah. Maka muallif Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya juga menyebut wadah. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa di sini tidak hanya wadah saja, tetapi apa saja yang terkena najisnya anjing ataupun babi, itu juga cara mensucikannya dibasuh 7 kali dengan air yang suci mensucikan, salah satunya dicampur dengan tanah, sama. Dan di sini juga bukan hanya najis berupa jilatan saja, bukan hanya berupa jilatan saja, tetapi pokoknya najis anjing dan najis babi itu cara mensucikannya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, bagaimana najis babi atau anjing selain air liur itu bisa menajisi seseorang? Kalau air liur kan sudah jelas dia basah, ketika dijilat otomatis dia menjadi najis. Kalau selain jilatan itu najisnya bagaimana? Berpindahnya itu, yaitu apabila kedua-duanya, misalnya anjingnya itu basah, orangnya juga basah, atau salah satu dari keduanya itu basah, maka najisnya anjing atau babi itu baru bisa berpindah. Misalnya anjingnya baru kehujanan, kemudian kita nggak kehujanan, kemudian kita sentuh anjing itu, maka ini najis anjing berpindah ke tangan kita karena anjingnya basah. Atau anjingnya kering di dalam rumah, kemudian kita kehujanan, misalnya kehujanan, kemudian basah tangan kita, kemudian kita menyentuh anjing misalnya. Ini cuma misal ya, untuk untuk menjelaskan bagaimana najis anjing atau babi itu berpindah. Kita basah, anjingnya kering, maka di sini apa? Berpindah najisnya ke kita. Atau misalnya sama-sama basahnya, maka najis anjing atau babi itu bisa berpindah.
Tetapi seandainya sama-sama kering, nah anjingnya kering, orangnya juga kering, kemudian dia bersentuhan dengan anjing itu, maka najisnya berpindah atau tidak? Jawabannya tidak berpindah. Ya, tidak berpindah. Karena apa? Karena di sini sama-sama kering, anjingnya badannya itu kering, orangnya juga badannya kering, sehingga najisnya itu tidak bisa berpindah. Nah ini biar paham tentang bagaimana najis anjing itu atau babi itu bisa berpindah kepada sesuatu yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang tadi sudah kita baca, bahwa tata cara mensucikan najis anjing atau babi yang ini disebut sebagai najis mughalladzah. Jadi ada najis kemarin mukhaffafah, yaitu najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Ini najisnya mukhaffafah, cukup dipercikkan air, dipercikkan air pada tempat yang terkena najis itu cara mensucikannya. Ada najis mutawassithah yang kemarin kita terangkan bagaimana jika ainiyah cara mensucikannya, yaitu dibasuh dengan air suci mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Kalau hukmiyah maka disiram 1 kali tempat yang terkena najis itu. Ini tergolong yang kita terangkan kemarin itu tergolong sebagai najis mutawassithah. Nah, sekarang najis yang mughalladzah itu najis anjing dan babi, najis yang berat. Nah, di sini cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan tanah yang suci. Nah, tanah dicampur itu bagaimana maksudnya? Dicampur itu ya dikeruhkan dengan tanah. Jadi airnya dikasih tanah kemudian sampai keruh. Itu namanya dicampur dengan tanah. Nah, kalau sudah tanahnya itu keruh, baru itu dibasuhkan ke tempat yang terkena najis. Dan itu basuhan itu bisa yang pertama, bisa yang terakhir, atau bisa yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi pokoknya salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Tetapi yang lebih utama, yang lebih baik ya, basuhan dengan air yang dicampur dengan tanah itu diletakkan di awal atau di akhir, itu yang lebih baik. Tetapi jika kemudian diletakkan di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4 misalnya, di nomor 6, itu tidak masalah. Yang penting salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Nah, yaitu dikeruhkan tanahnya, atau misalnya juga bisa tanahnya itu diletakkan di tempat yang najis kemudian disiram dengan air. Itu juga bisa. Caranya untuk mengatakan basuhan yang dicampur dengan tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menghilangkan najis al-muzilatul lil aini itu dianggap sebagai satu basuhan. Jadi basuhan yang menghilangkan benda najis itu dianggap 1 kali basuhan. Misalnya kita basuh di sini ada, seandainya di sini ada najis anjing. Kemudian kita basuh 1 kali. Kalau sudah hilang bendanya, maka berarti ini sudah 1 kali basuhan. Berarti basuhan yang kedua, basuhan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, salah satunya dicampur dengan tanah.
Atau misalnya yang kedua, yang ini kita contohkan, ini ada najis anjing, kemudian kita basuh sekali masih ada, kita basuh lagi sekali kok masih ada, kita basuh sekali masih ada, sampai 5 kali baru hilang. Maka ini berapa basuhan? Sudah berapa basuhan? Dianggap 1, bukan 5 tapi 1. Jadi nambahnya itu bukan nambah 2 kali basuhan, tetapi nambah berapa? 6 kali basuhan. Karena membasuh yang untuk menghilangkan benda najis itu dihitung 1 kali, meskipun berkali-kali tetapi dihitung 1 kali. Sehingga basuhan yang kedua, ketiga, keempat itu benda najisnya sudah tidak ada. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kemudian kita lanjutkan kembali. Beliau mengatakan wa yughsalu min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi wa salasatu afdalu. Ini selain najis apa? Anjing dan babi. Kalau anjing babi tadi 7 kali. Tapi selain najis anjing dan babi itu dibasuh marrotan, hanya 1 kali saja. Yang penting sudah hilang tadi. Nah, sudah hilang benda dan sifat-sifatnya. Tetapi yang lebih utama itu dibasuh 3 kali. Ini yang lebih utama. Tapi 1 kali kalau sudah hilang najisnya, maka baik itu benda maupun sifat-sifatnya, maka itu sudah menjadi suci. Yang berikutnya, mu'allif rahimahullah mengatakan wa idza takhallalat al-khamratu binafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Nah, ini masalah lain lagi, tetapi masih terkait dengan masalah najis, yaitu masalah khamr. Khamr itu adalah najis, itu sudah pasti ya, hukumnya khamr itu adalah najis. Tetapi khamr itu bisa menjadi suci ya, khamr itu bisa menjadi suci. Asalnya itu suci, kemudian ketika menjadi khamr itu najis, kemudian bisa menjadi suci lagi. Ini dalam istilah para ulama namanya istihalah. Istihalah. Jadi ada sesuatu yang najis itu bisa berpindah. Ya, istihalah bisa berpindah dari najis menjadi suci, bukan dengan dibasuh dengan air, tetapi dengan perpindahan kondisi, maka dia menjadi suci. Seperti contohnya yang kemarin di awal dikatakan wajuludul maitah, yaitu kulit bangkai itu bisa suci apa? Bitibaghi, yaitu dengan disamak. Sudah kita terangkan di awal. Itu kan sucinya apa? Bitibagh. Sekarang ada, itu namanya istihalah juga. Tibagh itu adalah istihalah. Jadi perubahan dari satu sifat menuju sifat yang lain. Lah khamr ini juga bisa suci dengan istihalah. Istihalah. Seperti apa? Rinciannya seperti ini. Ini yang ditulis oleh muallif dalam kitab ini. Yang pertama, wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Apabila khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci dengan sendirinya. Tidak ada rekayasa, tidak ada usaha dari manusia, tetapi dia menjadi cuka sendiri. Maka di sini dia akan menjadi suci. Termasuk wadahnya itu juga menjadi suci. Misalnya ada khamr, kemudian dibiarkan khamr itu berubah menjadi cuka, maka khamrnya itu kan namanya bukan khamr lagi, apa, cuka, itu menjadi suci. Kemudian wadahnya kalau itu di botol, itu juga wadahnya itu menjadi suci. Hadirin rahimakumullah,
Jadi ketika air anggur, ini kan biasanya khamr itu dibuat dari anggur. Biasanya air anggur, air yang perasan dari anggur itu kan suci, pada dasarnya suci. Makanya kita minum air jus anggur misalnya atau apa, itu pada dasarnya adalah suci. Kemudian setelah dibiarkan dengan cara tertentu, maka nanti air anggur itu akan bergolak dan berdesis, bergolak dan berdesis, mengeluarkan suara ces itu, seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu berarti dia berubah menjadi apa? Khamr. Dia berubah menjadi khamr. Kalau sudah bergolak dan berdesis, mengeluarkan suara ces itu berarti apa? Air anggur itu berubah menjadi khamr. Yang tadi suci sekarang menjadi najis. Menjadi najis. Biasanya apa? Itu diletakkan pada suatu wadah, kemudian ditutup rapat. Lama-lama dia akan bergolak dan berdesis. Maka di saat itu dia menjadi menjadi khamr, hukumnya adalah najis. Setelah jadi khamr ini kemudian didiamkan beberapa waktu. Kemudian jika khamr ini dibiarkan, lama-lama dia akan berubah menjadi cuka. Jadi berubah menjadi cuka, sehingga hukumnya berubah menjadi suci lagi. Menjadi suci, bahkan termasuk wadahnya itu menjadi suci. Bahkan cuka ini juga boleh untuk diminum karena sudah tidak lagi memabukkan. Yang najis itu ketika jadi khamr dan itu memabukkan, itu haram untuk diminum dan dia najis. Tetapi ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak diapa-apakan, maka ini menjadi suci kembali dan boleh diminum karena memang sudah suci. Kemudian mu'alif mengatakan, wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Ini yang kedua, berarti apabila khamr itu menjadi cuka dengan sebab memasukkan sesuatu pada khamr itu, maka ini tidak menjadi suci. Jadi biar ini khamr ini cepat jadi cuka, dikasih sesuatu obat atau apa, dikasihkan masuk ke dalamnya. Biar cepat jadi cuka. Akhirnya apa? Akhirnya dia cepat menjadi cuka. Ini bagaimana? Hukumnya najis, tidak bisa menjadi suci meskipun dia sudah menjadi cuka. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika benda itu dimasukkan ke dalam khamr, benda ini menjadi mutanajis. Benda ini menjadi terkena najis, ya kan? Ketika benda ini menjadi kena najis, maka ketika cukanya menjadi cuka, dia terkena najis dari benda yang dimasukkan ke dalam khamr tadi, sehingga cukanya menjadi najis juga. Makanya dikatakan apa? Tidak bisa suci. Kalau berubahnya khamr menjadi cuka itu gara-gara dimasuki sesuatu benda yang lain, maka dia tidak bisa menjadi suci, hukumnya tetap najis. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang disebut dengan istihalah. Contoh dari istihalah bahwa khamr dia yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci manakala dia berubah menjadi cuka, dan berubahnya itu adalah karena dibiarkan tanpa dimasuki sesuatu benda. Tetapi jika dimasuki suatu benda, maka itu tidak bisa suci. Meskipun dia sudah menjadi cuka, dia tetap najis karena terkena najisnya benda yang tadi terkena najisnya khamr sebelumnya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah besok ini sudah
pembahasan tentang masalah haid. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.